Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kesalahan umum average down dalam saham. Ini berdasarkan pengalaman, jadi bisa jadi berbeda dengan teori yang ada pada umumnya. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Jadi kalau misalkan saham kita turun, itu hanya aja dua solusi, cut loss atau average down. Cut loss itu biasanya dilakukan oleh trader atau investor yang melakukan kesalahan dalam analisa atau tiba-tiba keadaan berubah seperti adanya COVID dan lain sebagainya. Sedangkan average down itu banyak digunakan oleh orang-orang yang melakukan investasi dalam jangka menengah atau panjang, atau mungkin position trader ya, yang biasanya bulanan, itu bisa melakukan average down. Nah, jadi Anda harus paham terlebih dahulu kapan kita cut loss, kapan kita average down. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kesalahan pada umumnya orang melakukan average down. Yang pertama adalah, ini studi kasus ya, dalam arti kata posisi saham ini itu berada saat ini di harga 940 ya, posisinya sekarang itu di saham BSDE. Nanti beberapa kali kita mengulas saham ini, tapi bukan berarti kita menyarankan membeli saham ini. Yang pertama adalah, kesalahan pertama, tidak ada rencana dari awal. Tidak ada rencana dari awal itu maksudnya bagaimana? Jadi Anda misalkan beli di sini ya, di 990. Nah, karena Anda tidak punya rencana untuk average down, maka pada akhirnya ketika harga turun itu tidak ada dana lagi, atau ada dana tapi sangat tipis. Jadi nggak bisa kita average down. Memang average down itu harus sudah direncanakan dari awal. Jadi anggarannya itu bertahap. Kalau saya di grup premium itu selalu mengatakan jangan menghabiskan anggaran untuk sekali beli, karena setiap saham punya potensi penurunan. Tinggal seberapa besar potensi penurunan itu kita lakukan dengan analisa. Ya, ini akibatnya. Jadi kalau misalkan Anda tidak ada rencana kemudian turun, pakainya cut loss. Jangan tidak ada rencana average down, saham turun, Anda kemudian biarkan saja, ya bahaya, nanti harganya Anda dapat harga tinggi. Yang kedua, terlalu optimis, kesalahan utama ini, sehingga pembelian di tahap pertama itu sangat besar. Jadi contoh ya, misalkan Anda punya anggaran membeli sebuah saham itu 10 juta ya, ini 10 juta, tahu-tahu Anda masuk di harga 990 kan, jebret, semua dimasukkan 10 juta itu karena optimis sekali. Bahkan kalau bisa dana-dana yang lain itu dimasukkan. Perlu diketahui seperti ini. Oke, kita menganggap sebuah saham ini bagus, optimis harganya naik. Tapi yang perlu diingat, belum tentu harganya tidak turun. Ingat itu. Apalagi kebiasaan ya, biasanya kalau saham itu mau naik tinggi, dia harus turun terlebih dahulu untuk diborong. Biasanya umumnya seperti itu pengalaman kami. Jadi ketika turun ini nggak ada dana sama sekali karena terlalu optimis. Ya, yang pertama tadi tidak ada rencana, yang kedua terlalu optimis. Itu dua-duanya bahaya. Ingat, di pasar saham itu kita tidak bisa menetapkan optimisme 100% dan kita tidak bisa menetapkan pesimisme 100%. Kesalahan yang ketiga, tidak tahu kapan waktunya average down. Nah, akibatnya apa? Average down itu tidak akan ada efek positifnya. Saya ingin menyampaikan kesalahan umum ya. Jadi gini, ini kan pembelian pertama 990, tahu-tahu turun 1, 2, 3, 4 untuk average down. Saya ingin mengatakan ini bukan average down, tapi ini masih tahap akumulasi. Perlu diingat, average down itu kan membuat harga rata-rata pembelian itu menjadi turun. Kalau Anda baru 2 tick, kemudian Anda beli lagi, tidak akan berefek banyak kepada harga itu. Ya paling kalau misalkan Anda 990 beli di 970,
Ya paling 975 average-nya. Nah, ketika udah posisi 940 Anda bingung nanti. Semakin turun nih, semakin turun. Akhirnya apa? Cut loss. Padahal harganya mau naik misalkan seperti itu. Nah, maka eh, sekali lagi average down itu ada seninya. Tidak bisa hanya langsung turun kemudian di average down, nggak bisa. Ya, ini contoh ya, contoh. Ini kan tadi saya mengatakan tidak tahu kapan waktunya average down. Contoh misalkan, saya membeli di tahap 1 itu 990. Ini namanya pembelian tahap pertama atau akumulasi. Nah, ketika kemudian sudah di tahap kedua harga itu misalkan 910. Inilah average down. Kenapa? Karena harganya sudah turun lebih agak jauh. Ya, kalau agak jauh berarti ketika kita average down itu harganya akan rata-ratanya akan lebih turun. 850 misalkan jatuh sampai 850. Itu namanya average down. Kalau 990 kemudian 980 Anda beli lagi, itu bukan average down namanya. 970 beli lagi, itu tidak average down. Kalau misalkan Anda bertanya kapan waktu average down, kalau saya biasanya 5% itu udah mulai, 10% itu udah mulai. Ingat, kalau kami ingin mengatakan seperti ini, sehebat apapun kita tidak bisa menghindari namanya minus kecuali cut loss ya. Kita tidak bisa menghindari minus. Hanya kita punya pengalaman atau punya keahlian nggak dalam mengurangi keminusan tersebut melalui metode average down. Nah ini, kesalahan yang keempat ini ya, tidak paham rumus average down. Ini umum, ini tidak paham rumus average down. Jadi akibatnya apa? Average down nggak berfungsi. Saya ingin mengatakan seperti ini. Ini rumus ya. Rumus average down itu seperti ini. Contoh, kita beli di harga 1000 itu 100 lot. Nilainya 10 juta. Ya. 900 beli 150 lot. Harganya 13,5 juta. Harga 850 belinya 200 lot. Jumlahnya 17 juta. Maka ketika ini dijumlah, Anda akan mendapatkan harga average itu 900. Ya. Semakin besar tahap kedua atau tahap ketiga, itu harga akan semakin turun. Inilah average down. Ya. Jangan dibalik seperti ini. Kebanyakan kesalahan umumnya seperti ini. Tahap pertama beli 200, ya. 200 misalkan 20 juta. Tahap kedua semakin kecil, tahap ketiga semakin kecil, padahal harganya semakin turun. Loh, biasanya kan seperti ini memang. Kenapa ini terjadi? Karena sekali lagi nggak ada rencana. Nggak ada rencana yang matang untuk melakukan average down. Kalau kita lakukan seperti ini, harga pertama beli 200 lot, harga kedua beli 150 lot, harga ketiga beli 100 lot. Sehingga harga average-nya 930. Efeknya tidak sepositif yang pertama ini. Ya, sehingga average down nggak berfungsi. Apalagi kalau misalkan ini beli 200 lot, ini beli 50 lot, ini beli 10 lot, ya paling 970 average-nya. Jadi seperti itu memang. Ini kesalahan umum lah. Saya juga sering melakukan. Oleh sebab itu kan kita catat, kemudian kita evaluasi kan. Jangan sampai diulang-ulang. Nah, yang kelima ini. Ini yang juga sering terjadi. Tidak paham objek saham yang di average down. Efeknya nggak berfungsi. Ini yang sering terjadi. Contoh ya. Anda beli saham ini. Ini kan saham kategori gorengan ya. GTA misalkan. Anda beli di pucuk. Ya. Turun untuk average down itu Anda akan lelah sekali. Kalau seperti ini itu cut loss. Ya, ini beda. Case-nya itu beda. Kalau versi kami ya, jangan average down saham yang kita beli all time high. Ya, ingat sekali lagi, kalau kami karena beda ya. Kalau trader itu nggak masalah, all time high itu lebih naik lagi nggak masalah. Tapi kalau kami yang polanya lebih banyak 3 bulan sampai 12 bulan untuk memegang satu saham, itu kita tidak berani beli di saham di all time high. Nah, ketika kita beli saham di all time high, maksudnya all time high itu tertinggi sepanjang masa atau tertinggi di satu periode. Misalnya kita beli di sini nih. Ya, ini kan all time high dalam 1 tahun ya. Nah, tuh jeblos.
Ini mau average down sampai kapan itu akan berat. Kenapa saya katakan kalau all time high berat untuk naik kembali? Karena butuh dana besar bagi big money untuk mengangkatnya lagi. Ini kan tahap distribusi. Nah, tahapan itu kan ada distribusi, akumulasi, ada kemudian naikkan lagi gitu ya. Nah, kalau udah tahap distribusi butuh akumulasi untuk menaikkan saham kembali. Jadi harus paham siklusnya. Kita udah ulas itu di YouTube kita. Contoh yang lain, ini misalnya saham gorengan, oke. Kita contoh yang lain, ini saham PSDE ya. Kita beli sekali lagi di all time high dalam satu periode, yaitu ini ya, 1300. Kalau Anda investor, ya jangan beli di sini kalau Anda investor. Kalau Anda trader nggak apa-apa, kan cut loss. Tapi kalau Anda beli di sini nggak cut loss, itu yang salah. Average zone akan aktif ketika kapan? Misalnya udah di sini nih, udah turun harga 1000 karena misalkan udah murah banget. Tahu-tahu turun ke sini nggak masalah ini. Kita sekarang sudah tahu ini support kuatnya di sini. Kenapa? Misalkan karena PBV-nya sangat rendah, kemudian enterprise value-nya jauh lebih tinggi dari market cap, misalkan seperti itu. Banyak metodenya. Ya, saya tidak bisa jelaskan satu persatu. Ini cut loss, ya sekali lagi cut loss kalau seperti ini. Jadi objek saham yang bisa di average down itu juga ada tekniknya, ada kriterianya, tidak bisa sembarangan. Sehingga kalau misalkan Anda menemukan saham yang udah naik tinggi sekali, Anda masuk mau average down itu, ya mungkin average down-nya berfungsi, ya dapat harga lebih rendah 10% misalkan, minusnya 50% awalnya, jadi minus 40%, oke berfungsi. Tapi untuk naik lagi itu butuh waktu. Karena apa? Sekali lagi, periode siklus saham itu ada fase distribusi, ada fase akumulasi, ya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Disclaimer on ya, disclaimer on dengan saham-saham yang kami sajikan bukan untuk anjuran beli, tapi ini hanya menjadi contoh. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman, jadi bisa jadi akan berbeda dengan apa yang Anda temukan di tempat-tempat lain. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Cantumkan di kolom komentar kalau ada pertanyaan, dan kalau ada sanggahan atau Anda ingin usul sesuatu juga jangan sungkan untuk cantumkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.